Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Elvani Bukhori dengan nomor NIM 1872250036 dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dermawan MM. Materi yang akan saya paparkan di sini tentang investasi. Yang pertama, di sini ada pengertian dari investasi. Investasi adalah bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi. Ada banyak hal yang terkait dengan kegiatan ini, beberapa di antaranya yaitu sarana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Istilah penanaman modal bukanlah hal yang asing bagi mereka yang telah lama berkecimpung di dalam dunia penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, tujuan dari investasi itu sendiri dapat berbeda-beda, di antaranya tergantung pada kebutuhan dan tujuan investor. Beberapa tujuan investasi yang umum, yang pertama yaitu tujuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang dalam waktu dekat, seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, atau biaya pensiun. Nah, yang kedua, tujuan jangka menengah yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang, seperti membeli rumah atau kendaraan. Dan yang ketiga, tujuan jangka panjang yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang dalam waktu lama seperti biaya pensiun atau biaya pendidikan anak. Investasi juga mempunyai keuntungan diantaranya yang pertama yaitu aset meningkat. Keuntungan yang paling umum dari investasi adalah aset yang kamu miliki dapat meningkat. Dana, modal, atau aset yang diinvestasikan biasanya akan meningkat jika ditanamkan dalam waktu yang panjang. Yang kedua, memiliki penghasilan tambahan. Rasanya saat ini kebutuhan sehari-hari seakan terus bertambah dengan nilai yang semakin tinggi. Jika kita hanya bergantung dari penghasilan utama, mungkin saja itu kurang untuk bagi sebagian kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, investasi perlu dilakukan baik di itu jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan investasi secara tepat, kamu dapat memperoleh penghasilan tambahan yang cukup untuk yang cukup menguntungkan. Yang ketiga, dana pensiun. Pada dasarnya, salah satu tujuan utama melakukan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang di masa depan. Ketika sudah tidak bekerja lagi, investasi kamu dapat digunakan sebagai dana pensiun pada masa depan. Yang keempat, dana darurat. Walaupun memang investasi ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu, tetapi kamu juga dapat mencairkan dana yang diinvestasikan jika mengalami kondisi darurat. Investasi bekerja seperti tabungan, kamu dapat selalu menggunakannya ketika memang sedang dibutuhkan. Namun, investasi yang dicairkan mendadak memang belum tentu akan menghasilkan keuntungan yang besar. Yang kelima, mencapai financial freedom. Financial freedom atau kebebasan finansial adalah kondisi di mana kamu tidak perlu lagi memikirkan mengenai keuangan, artinya kamu sudah memiliki pendapatan yang stabil serta seluruh kebutuhan di dalam hidup sudah terpenuhi. Nah, investasi ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai kebebasan finansial tersebut. Yang keenam, mengatasi inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang terjadi setiap tahun di mana harga-harga berbagai macam barang secara umum meningkat terus-menerus. Untuk mengatasi situasi tersebut, kamu memiliki simpanan uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada presentasi inflasi tersebut. Yang ketujuh, melatih tanggung jawab. Secara tidak sadar, investasi juga bermanfaat untuk melatih seseorang menjadi lebih bertanggung jawab dan tegas ketika mengambil keputusan. Dengan melakukan investasi, kamu harus memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap investasi yang dilakukan.
Lalu ada manfaat dari investasi, sebenarnya nggak beda jauh dari yang tadi kita bahas, yaitu keuntungan dari investasi. Nah, yang pertama melawan inflasi, kedua menambah sumber pemasukan, yang ketiga mencapai tujuan finansial, yang keempat meningkatkan kekayaan atau aset, yang kelima memenuhi kebutuhan di masa depan, yang keenam gaya hidup sederhana atau hemat, dan yang ketujuh terhindar dari hutang. Resiko investasi. Investasi selain memiliki keuntungan juga memiliki resiko. Di antaranya yang pertama, resiko sistematis atau systematic risk. Resiko yang pertama, resiko suku bunga. Suku bunga adalah harga dari meminjam uang atau biaya meminjam uang. Biasanya dinyatakan dalam presentasi. Suku bunga ini berfluktuasi dari waktu ke waktu. Nah, resiko suku bunga adalah resiko yang muncul karena fluktuasi suku bunga. Contoh, kasus resiko investasi adalah investasi pembiayaan seperti pinjaman investasi obligasi. Investasi jenis ini biasanya akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Resiko ini diakibatkan oleh adanya perusahaan suku bunga sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Misalnya jika suku bunga meningkat, harga obligasi berhubung tetap akan turun. Demikian juga sebaliknya, resiko suku bunga umumnya diukur dengan jangka waktu obligasi. Contohnya, suku bunga obligasi adalah 8-10%, namun kemudian pemerintah mengeluarkan suku retail yang memiliki bunga hingga 12%. Dengan begitu, investor akan lebih menyukai suku retail ini. Salah satu pertimbangan penting adalah suku bunga saat ini yang dipengaruhi oleh suku bunga Federal Reserve, Bank Sentral Negara AS yang membebankan biaya kepada bank lain untuk meminjam uang. Federal Reserve biasanya reaktif terhadap ekonomi dan lingkungan suku bunga. Yang kedua, resiko inflasi. Resiko inflasi atau yang biasanya disebut resiko daya beli adalah peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak saat di masa depan karena perubahan daya beli. Karena inflasi, resiko ini memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat terhadap investasi dikarenakan adanya kenaikan rata-rata di harga konsumsi. Resiko inflasi adalah resiko yang diambil oleh investor saat memegang uang tunai atau berinvestasi dalam aset yang tidak terkait dengan inflasi. Resikonya adalah bahwa nilai tunai akan berkurang oleh inflasi. Sebagai contoh, jika seseorang investor memegang 40% dari portofolio tunai sebesar 10 juta rupiah dan inflasi berjalan pada 5%, nilai tunai portofolio akan kehilangan sebesar 2 juta rupiah per tahun. Atau 10 juta dikali 0,4 dikali 0,5 karena inflasi. Yang ketiga, resiko nilai tukar mata uang atau PALAS. Resiko valuta asing atau PALAS adalah resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Resiko jenis ini berkaitan dengan sebuah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Pada umumnya, resiko jenis ini juga disebut sebagai currency risk atau dengan exchange rate risk. Sebagai contoh, investor ingin menanam investasi yang mengharuskannya menggunakan mata uang dolar AS di saat yang sama kurs rupiah terhadap dolar AS lemah, sehingga investor harus mengeluarkan rupiah dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan ketika nilai rupiah menguat. Yang keempat, resiko komoditas. Resiko komoditas adalah ketika resiko yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas tertentu karena
berbagai faktor. Resiko jenis ini berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas serta dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Investasi komoditas biasanya dilakukan melalui perusahaan pialang berjangka atau broker. Yang kedua, resiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Yang pertama, resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang muncul akibat kualitas menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Resiko investasi sering dinamai oleh industri perbankan, meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tetapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka aset tersebut dikatakan tidak liquid. Hal ini bisa terjadi jika pihak debitur tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berminat membelinya. Hal ini berbeda dengan penurunan drastis harga aktiva, karena pada kasus penurunan harga pasar berpendapat bahwa aktiva tersebut tak ternilai. Lalu ada resiko reinvestment. Resiko ini merupakan resiko yang terjadi pada penghasilan dari suatu aset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan aktivitas reinvest. Jadi ketika hendak melakukan reinvest, perusahaan harus benar-benar memahami apa itu invest serta bagaimana cara agar bisa mengatur atau mengelola resiko investasi ini. Lalu ada resiko finansial. Resiko ini terkait dengan struktur pendanaan yang dilakukan sebuah perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan bisa dari pemegang saham dalam bentuk saham biasa atau saham preferen, atau melalui pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Ketika perusahaan banyak menggunakan pendanaan dengan utang atau saham preferen yang cenderung punya kewajiban tetap, maka perusahaan dianggap lebih beresiko. Pinjaman dianggap sebagai leverage yang memiliki dua sisi. Di satu sisi bisa menaikkan keuntungan perusahaan ketika kondisi ekonomi baik, sedangkan di sisi lain dapat menjadi resiko ketika ekonomi memburuk. Lalu resiko bisnis. Resiko ini biasanya berkaitan dengan bisnis perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan dalam suatu sektor dengan bisnis yang sama dianggap punya resiko yang sama. Karena itu pelaku pasar dalam membentuk portofolio jangan membeli beberapa saham dari satu sektor yang sama, terutama kalau bisnis perusahaan itu sama. Nah, di sini ada contoh-contoh investasi. Yang pertama, investasi dalam bidang emas. Emas pada tanggal 31 Desember 2017, harga emas Antam per gram adalah 676.031 rupiah. Dengan demikian uang sebesar 250 juta dapat dibelikan emas Antam seberat 250.000 per 676 sama dengan 370,99 gram. Pada tanggal 31 Desember 2022, harga emas Antam per gram adalah Rp980.000. Jika emas Antam tersebut dijual, maka akan didapatkan uang sebesar Rp980.000 dikali 370,99 gram sama dengan 365.227.920 rupiah. Keuntungannya yaitu sebesar 365.227.920 rupiah. Diambil 250 juta sama dengan 115.227.920 rupiah. Sumber datanya ada di
bawah ini. Penjelasannya yaitu investasi emas merupakan salah satu investasi yang paling populer di Indonesia. Emas merupakan aset relatif aman dan dapat melindungi nilai aset dari inflasi. Pada periode 2017 sampai dengan 2022, harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 44,68%. Demikian, investor yang berinvestasi emas pada tahun 2017 mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Contoh kasusnya, misalkan seorang investor bernama Dodi menginvestasikan uang sebesar 250 juta dalam bentuk emas pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 31 Desember 2022, Dodi menjual emas tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp365.227.920. Dengan demikian, Dodi mendapatkan keuntungan sebesar Rp115.227.920. Yang kedua, investasi dalam bentuk saham. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk TLKM adalah salah satu saham yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan selama periode 2017 sampai 2022. Pada tanggal 31 Desember 2017, harga saham TLKM adalah sebesar 2.800 per lembar. Dengan demikian, uang sebesar 250 juta dapat membeli 250 juta per 2.800 sama dengan 925,71 lembar saham TLKM. Pada tanggal 31 Desember 2022, harga saham TLKM adalah sebesar 4.000 per lembar. Jika saham TLKM tersebut dijual, maka akan didapatkan uang sebesar 4.000 dikali 925,71 sama dengan 3.692.840 rupiah. Keuntungannya 3.692.840 dikali 250 juta sama dengan 1.192.840 rupiah. Nah, sumbernya juga ada di bawah ini. Penjelasannya yaitu investasi saham merupakan salah satu investasi yang paling populer di Indonesia. Saham merupakan aset yang dapat memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga memiliki resiko yang tinggi. Pada periode 2017 sampai dengan 2022, indeks harga saham gabungan atau HSG mengalami kenaikan sebesar 97,24%. Dengan demikian, investor yang berinvestasi saham pada 2017 mendapat keuntungan yang cukup besar. Nah, contoh kasusnya, misalkan seorang investor bernama Budi menginvestasikan uang sebesar 250 juta dalam bentuk saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk TLKM pada tanggal 31 Desember 2017. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022, Budi menjual saham TLKM tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp3.692.840. Dengan demikian, Budi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.192.840. Lalu yang ketiga, investasi dalam bentuk rumah. Harga rumah di Jabodetabek rata-rata adalah sebesar 10 juta per meter persegi pada tahun 2017. Dengan demikian, uang sebesar 250 juta dapat membeli rumah dengan luas 250 juta per 10 juta sama dengan 25 meter persegi. Pada tahun 2022, harga rumah di Jabodetabek rata-rata adalah 15 juta per meter persegi. Dengan demikian, jika rumah tersebut dijual kembali tahun 2022, maka akan mendapatkan uang sebesar 15 juta dikali 25 sama dengan 375 juta. Keuntungannya adalah 375 juta diambil 250 juta sama dengan 125 juta pada tahun 2022. Harga rumah di
Harga rumah di Jabodetabek rata-rata 15 juta per meter persegi. Dengan demikian, jika rumah tersebut dijual kembali pada tahun 2022, maka akan mendapatkan uang sebesar 15 juta dikali 25 sama dengan 375 juta. Keuntungannya 375 juta diambil 250 juta, yaitu 125 juta. Nah, sumbernya juga udah ada di bawah ini. Sumber data harga rumah di Jabodetabek. Nah, penjelasannya, investasi properti merupakan salah satu investasi yang paling populer di Indonesia, seperti merupakan aset yang dapat memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga memiliki resiko yang tinggi. Pada periode 2017 sampai 2022, harga rumah di Jabodetabek mengalami kenaikan sebesar 50%. Dengan demikian, investor yang berinvestasi properti tahun 2017 mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Contohnya, contoh kasusnya misalkan seorang investor bernama Budi menginvestasikan uang sebesar 250 juta dalam bentuk rumah di Jabodetabek pada tanggal 31 Desember 2017. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022, Budi menjual rumah tersebut dan mendapatkan uang sebesar 375 juta. Dengan demikian, Budi mendapatkan keuntungan sebesar 125 juta. Detail rumah berdasarkan hasil pencarian saya adalah detail rumah yang dapat dibeli dengan uang 250 juta pada tahun 2017 di Jabodetabek. Luas tanah 25 meter persegi, luas bangunan 20 meter persegi, jumlah kamar tidur yaitu 2 jumlah, kamar mandi, 1 fasilitas, dan carport, listrik, air, sertifikat hak milik. Lokasi rumah tersebut dapat berada di daerah pinggiran Jabodetabek seperti Depok, Bogor, Bekasi, atau Tangerang. Rumah tersebut juga dapat berupa tipe 21 atau 36. Yang keempat, investasi di bidang obligasi. Obligasi pemerintah Indonesia seri SBR 009 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2017 memiliki kupon sebesar 8,25% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2022. Dengan demikian, jika uang sebesar 250 juta diinvestasikan dalam bentuk obligasi SBR 009, maka akan mendapatkan kupon sebesar 8,25% dikali 250 juta sama dengan 20 juta 625.000 per tahun. Pada tanggal 31 2022, harga obligasi SBR 009 adalah 1.050 per unit. Dengan demikian, jika aplikasi SBR 009 tersebut dijual, maka akan mendapatkan uang sebesar 1.050 kali 250.000 sama dengan 262.500.000 rupiah. Keuntungannya yaitu 262.500.000 rupiah diambil 250 juta ditambah 20.625.000 sama dengan 12.625.000. Sumber datanya dari kupon obligasi SBR 009 ada di bawah ini juga. Penjelasannya yaitu investasi obligasi merupakan salah satu investasi yang relatif aman dan memiliki resiko yang rendah. Obligasi adalah aset yang memberikan pendapatan tetap berupa kupon pada periode 2017 sampai dengan 2022. Harga obligasi pemerintah Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 2017 sampai dengan 2022. Harga obligasi pemerintah Indonesia sebesar 5,88%. Dengan demikian, investor yang berinvestasi di bidang obligasi pemerintah Indonesia pada tahun 2017 mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Contoh kasusnya, misalkan seorang investor bernama Benny menginvestasikan uang sebesar 250 juta dalam bentuk obligasi SBR 009 pada tanggal 20 Mei 2017. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022, Benny menjual
obligasi SBR 009 tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp260.500.000. Dengan demikian BNI mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.625.000. Tipsnya, pilihlah obligasi yang memiliki peringkat kredit baik, lakukan diversifikasi investasi Anda, yaitu jangan hanya berinvestasi dalam suatu obligasi saja. Catatannya, keuangan investasi obligasi dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar. Investor harus memahami resiko yang terlibat sebelum berinvestasi obligasi. Lalu yang kelima, yaitu deposit bank. Suku bunga deposito misal Bank BCA untuk tenor 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 5,5%. Dengan demikian, jika uang sebesar 250 juta didepositkan di Bank BCA, maka akan mendapatkan bunga sebesar 5,5%. Dikali 250 juta sama dengan 13.750.000 rupiah per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2022, suku bunga deposito Bank BCA untuk tenor 1 tahun adalah sebesar 6,5%. Dengan demikian, jika deposit Bank BCA tersebut dicairkan, maka akan mendapatkan uang sebesar 250 juta ditambah 13.750.000 sama dengan 263.750.000. Keuntungannya yaitu 263.750.000 diambil 250 juta sama dengan 13.750.000 rupiah. Sumber datanya dari suku bunga deposit Bank BCA ada di bawah ini. Penjelasannya, investasi deposit bank merupakan salah satu investasi yang relatif aman dan memiliki resiko yang rendah. Deposit bank adalah aset yang memiliki pendapatan tetap berupa bunga. Pada periode 2017 sampai dengan 2022, bunga deposit bank mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 17,24%. Dengan demikian, investor yang berinvestasi di deposito bank pada tahun 2017 mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Contoh kasusnya, misalkan seorang investor bernama Budi menginvestasikan uangnya sebesar 250 juta dalam bentuk deposito Bank BCA pada tanggal 31 Desember 2017. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022, Budi mencairkan deposito Bank BCA tersebut dan mendapatkan uang sebesar 263.750.000 rupiah. Dengan demikian, Budi mendapatkan keuntungan sebesar 13.757.000 rupiah. Tipsnya di sini, pilihlah bank yang memiliki reputasi yang baik. Perhatikan jangka waktu deposito yang Anda pilih. Catatan, keuntungan investasi deposito bank dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar. Investor harus memahami resiko yang terlibat sebelum berinvestasi deposito bank. Kesimpulan dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi emas merupakan investasi yang memberikan keuntungan tertinggi, yaitu sebesar 115.227.000. Investasi saham dan obligasi juga memberikan keuntungan yang cukup besar, masing-masing sebesar Rp1.192.840 dan Rp12.625.000. Investasi deposito bank memberikan keuntungan paling kecil, yaitu sebesar Rp13.750.000. Namun perlu diingat bahwa keuntungan investasi dapat berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar. Oleh karena itu, investor harus memahami resiko yang terlibat sebelum berinvestasi. Sekian materi yang saya paparkan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf.